Alhamdulillah, Alhamdulillah al-qawi sultan, al-wadih burhan, al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh, arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du, hadratul mukarramun asatidatul ajilla wa masyaikhul kurama wa jami'ul hadirin wal hadirat al-ahibba rahimakumullah, yang ulun cintai serta ta'zimi seluruh para tuan guru, terkhusus kepada tamu kita pada malam hari ini yang datang dari jauh, dari Kalsel, Kalimantan Selatan, salah satu dewan guru pondok pesantren Pamangkih, Al-Mukarram Guru Ahmad Fauzi hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana Allah bituli hayati wa atala Allah umrahu fi sihhati wa afiyah. Wa kadzalika al-mukarram wal muhtaram sahibul barnamij wa sahibul majlis wal hafla al-barakah hadhihi laylah, akhi fillah Guru Sofwan hafizahullah wa ra'ah. Semoga beliau panjang umur serta selalu diberikan kesehatan oleh Allah, baik zahir maupun batin beliau, berikut keluarga besar beliau dan jamaah beliau sebaratan. Juga guru kita, Guru Subhan, semoga beliau juga panjang umur serta sehat walafiat. Besokan hendak tular ke Pamangkih, beliau hendak ke mana? Martapura, menjemput ananda beliau. Mudah-mudahan di perjalanan beliau diberikan kelancaran sampai tujuan dengan selamat. Bulik lagi ke Muara Muntai, tidak ada yang kurang suatu apapun, kalau bisa bertambah. Kada bininya kada, takut ulun disadiki, tambah barokahnya insyaallah. Juga kepada para tuan guru yang lainnya mohon maaf lah, ulun kada kawal nyambat pialnya satu persatu, karena alhamdulillah pada malam hari ini seiring dengan ikhtitam majelis sementara, jadi para tuan guru berkumpulan. Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini sangat dan amat barokah serta lautan rahmat menyirami kita, karena para tuan guru ini dari berbagai daerah, baik dari Muara Muntai seorang ataupun dari luar Muara Muntai berdatangan. Alhamdulillah. Dan di bulan yang lalu waktu ulun kesini tidak sebanyak ini. Malam hari ini alhamdulillah julaknya banyak, acilnya banyak, semuanya banyak. Jangan-jangan gadisnya banyak juga.
Jandanya banyak jual kapinanya. Janda corona. Mudah-mudahan janda-janda ini tambah puas. Amin ya rabbal alamin. Itu aja doanya. Yang ulun banggakan segenap jamaah majelis taklim, apa namanya ini? Majelis taklim apa? Al-Ihsan. Semoga pian sabarataan min ahli jannah. Amin. Itu saja doanya, cukup dah. Ma'asyiral hadirin, ulun sedikit menyambungkan, ya, kadang menyambungkan, karena kalau pembahasannya lain atau berbeda, kadang nyambung, kadang nyaman pulang, ya. Ini nuansanya nuansa haul, ya. Bukan nuansa ikhtitam, tapi insya Allah sebaratahnya dapat berkat daripada haul, berkat daripada ikhtitam majlis, insya Allah. Dalam sebuah hadis ini ada dua. Yang pertama bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang keduanya dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kada jauh berbeda hadis ini. Yang pertama, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yamurru qabra akhihil mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fayusallimu alaihi illa arrafahu wa radda alaihi salam. Yang artinya, tidaklah seseorang yang berlalu melewati kuburan dingsanaknya yang sama seiman kepada Allah, kepada Rasul, kemudian kana ya'rifuhu fid dunya, orang itu yang di dalam kubur itu mengetahuinya semasa di dunia, atau yang melewati tadi itu juga mengetahuinya semasa di dunia. Kakawalan, ya, kakawalan ke majelis, kakawalan ke masjid, kakawalan ke pasar, kakawalan perumahan, kakawalan sama-sama pendulang iwak, kakawalan. Fayusallimu alaih, kemudian ia mengucap salam sambil berjalan, sambil berlalu, ya, selajur menyelajur, assalamualaikum, itu sudah. Maka ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa arafahu, melainkan orang yang di dalam kubur tadi itu mengenalnya, tahu, waradda alaihi salam, serta membalas salamnya. Nah, pian berlalu tuh di satu kuburan ding sanak pian atau kakawalan pian, jangan cuman berlalu aja, ucapkan salam, assalamualaikum ding sanak, itu aja sudah, ya. Kalau nya kada sawat lagi mengucap macam-macam doa, itu aja, assalamualaikum ding sanak, tahunya waalaikumsalam ding sanak, sama-sama ding sanak. Ya, untungnya tuh pian kada mendengar, amunya mendengar tambahnya malam apalagi buka ya, dikiranya jin. Masya Allah. Artinya di sini yang ulun ingin ambil, ya, contoh, kalau orang yang biasa saja, orang yang biasa sesama kakawalan, ya, biasa, kelasnya kelas biasa lah, ya, kelas ekonomi, itu bisa menjawab salam, mengetahui,
Ya, tahu oh ini kekawalan Bari, masya Allah. Logikanya kayak apa kalau sekelas ulama, sekelas para wali min auliyaillah, Allahu Akbar, sampai dinyatakan ya dalam sebuah kitab, intabih dinuka fi khatar, ya itu luar biasa itu. Seorang wali ini apabila kita ziarah kepadanya, bukan hanya tahu lagi, tahu orangnya tuh nah, akan tetapi hajat kita nih nah, hajat kita nih akan kita tuangkan melalui inya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum kaki kita melangkah sudah tahunya, sudah tahu. Dan ziarah seumpamanya ke Datuk Lampayan, ke Abah Guru Sekumpul, belum antulak, hanya kita ini hendak tulak. Nah kayak beliau nih esok nih jangan kada ziarah ya, karena manzaro aliman faka'anna mazaro nih ujar Nabi. Siapa yang ziarah dengan orang alim itu seakan inya telah berkunjung kepada aku. Nah luar biasa kalau nah, jadi bukan hanya tahu di orangnya saja, tapi inya tahu hajat yang akan dituangkan itu tahu. Subhanallah. Kalau orang yang biasa, seumpama dulu contohkan lagi dalam kitab itu, kita berziarah lawan kuitan kita. Bah, ulun nih hendak berbini lagi nah. Kayak apa pendapat pian? Amunnya baik, beriakan tanda-tandanya. Amunnya kada, juga beriakan tandanya. Kenalah ulun julungi pian hadiah, bacakan Fatihah, bacakan Yasin, bacakan tahlil, doa arwah, muhimung untuk kuitan tu dalam tu. Enak aja, sebenarnya dulu, sabar lo, kena ulun, kena ayah urusakan dulu binikam. Dilembutakan dulu hatinya sampai mengizinkan. Artinya ini si kuitan apabila kita berkunjung ke kuburannya, kemudian kita berdoa macam-macam, baca Yasin, tahlil dan lain sebagainya, ya Allah, jangankan seperti mana umumnya kita baca doa begitu panjang, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, itu aja himmumnya kada terhingga. Ujar si kuitan tu, ya Allah, itu anakku Sofwan tuh jangan dimatiakan dulu sampai aku menyaksikan inya sudah bujur-bujur imannya kepada pian, ya Allah, sampai aku meyakinkan inya husnul khatimah, ya Allah, jangan dimatiakan dulu. Macam-macam didoakan lawan kuitan itu luar biasa. Artinya ini sekelas kuitan biasa ya, kita berkunjung ya kepada beliau, ini doanya luar biasa. Apalagi ini kuitan yang paling utama juga guru, apalagi sekelas murabbi. Waduh, karena kuitan itu kan ada 3, man waladaka, man allamaka, man zawajaka ya. Dan dari ketiga ini yang paling aula itu guru ya, kalau guru yang paling aula itu, masya Allah, himmungnya guru itu apabila dipatiahin, dibacakan doa, dibacakan tahlil. Apalagi guru kita ini sekelas murabbi. Murabbi dengan guru itu lain. Guru hanya sebatas mengajar zahir, paham kada paham, ikam terserah ikam. Yang penting jamku mengajar 1 jam selesai. Ya, ikam kada paham berarti ikam nang umul. Nah, aku sudah menjalankan tugasku 1 jam, aku diberikan waktu ngajar ikam, selesai. Selebihnya terserah ikam lagi. Tapi kalau murabbi, namanya murabbi itu tarbiyah zahir wal batin. Mendidik zahir kita, mendidik batin kita. Amunnya ada tersalah pada diri kita bisa ditagurnya, bisa langsung, bisa lewat mimpi ditagurnya, itu murabbi. Kada gampangan murabbi ini. Ya, murabbi ini kada gampangan pian. Bisa ditagurnya. Murabbi itu dengan kita bagaikan inya itu
ya, main layang-layang. Kita tuh layang-layangnya. Apabila hendak tegogor, kena diperbaikinya. Nah gitu. Nah, biarkan hayah terus diulur. Ya, kalau hendak tegogor, perbaikinya. Nah gitu. Kayak apa kita main layang-layang tuh, nah. Seperti itu murabbi, contohnya seperti itu. Kadang kawan melepas kayak itu, pasti dipantau. Itu murabbi, apalagi sekelas murabbi. Ketika kita berziarah, berkunjung, itu yang diuntungkan. Sebujurnya kita yang berziarah, bukan sidin. Ya, kita yang berziarah ini, yang berkunjung ini, waduh, untung benar ya. Masya Allah, luar biasa. Apalagi sekelas wali min auliyaillah. Allahu Akbar. Ujar Rasulullah kepada Sayyid Muhammad bin Husain Al-Bajalli, wukufuka baina yaday waliyin lillah walau kahal bisyah atau kasyai baydatin khairun laka min an ta'budallaha hatta tataqatta'a fil ibadati irban. Allahu Akbar. Artinya ada di pangkuannya wali setumat barang lebih afdol daripada beribadah seumuran. Bayangkan, setumat saja. Karena apa? Ketika kita ada di pangkuannya itu, maka seakan kita menyerahkan seberatan urusan kita kepadanya. Jadi inya yang mempunyai urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah jaminannya. Makanya ihfadz qalbaka. Jaga hati engkau ketika ada di hadapan wali itu. Seperti mana menjaga muntung kita ketika di hadapan para pejabat. Apalagi di hadapan intel. Salah-salah bepandir diciduk kau. Bejar. Kalau dengan wali bukan muntung. Nah. Hati ya. Jangan sampai ada ya. Nah, tegeretek dalam hati bujur kah wali jangan. Ya, makanya man zara waliyan lillah gufirat dzunubuhu ma lam yu'dhihi wa yu'dhil muslimin. Semua dosanya apabila berkunjung dengan seorang wali min auliyaillah digugurkan oleh Allah. Habis sebarataannya itu dosa. Selagi malam yu'dhih bil qaul atau bil fi'l. Ya, bil qaul atau bil fi'l. Ucapan kita nih, pandiran kita nang kada bujur, hati-hati. Hati-hati di hadapan wali nah. Berkuah. Oh ya, berkuah, minum kopi, berkekesahan, hati-hati. Ya, hati-hati karena bubuhan para aulia Allah itu tembus sekalipun terdinding menurut kita itu terhijab dengan kuburan, tapi bagi inya itu begitu jelas melihat kita harus beradab, beretika di hadapan para aulia Allah. Amanya hendak kabul hajat kita. Makanya yang pertama itu adalah memperbaiki hati, husnudzan. Ujar Nabi, khoslatani ya laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Dua hal yang tidak ada jauh lebih baik di atasnya. Apa itu husnudzan? Ini makom tinggi husnudzan ini. Pian kada usah jadi wali, tapi husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada semua makhluk Allah. Sudah kelas pian itu kelas wali. Kada usah bepada wali pian. Banyak wahin yang bepada wali tapi waluh. Kada usah bepada wali. Iya, berdiaman aja tapi praktekan dua hal ini. Saya yakin maqam yakum maqamal wali. Ya, husnudzan billah wa husnudzan biibadillah. Husnudzan kepada Allah, juga husnudzan kepada hambanya Allah. Apalagi hamba Allah yang terpilih, hamba Allah yang menurut kacamata kita nang kada baik aja, kita harus husnudzan. Ya, jangankan dengan manusia, sesama manusia, dengan binatang aja kita husnudzan. Kita kada tahu binatang, mungkin suaranya kong, ya kong, ditibainya, dihuntalnya, dibunuhnya. Tahu-taunya ini sedang berzikir kepada Allah. Allah. Tiba-tiba diganggu sama kita manusia. Apa gitu? Nah,
di apa namanya itu, dilemparnya pakai batu, bang ya, dang, nah, ambil tuh rezeki itu. Masalahnya ya, wah, kurang ajar si katak tadi itu. Masya Allah, husnudzan dengan semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah maqam ente naik dah sudah. Tapi sebaliknya, tidak ada sesuatu yang jauh lebih buruk di atas keduanya. Su'udzan billah wa su'udzan bi'ibadillah. Berjelek sangka dengan Allah, juga berburuk sangka dengan sesama manusia, apalagi sekelas wali min auliyaillah. Hati-hati kalau sampai melukai, menyakiti. Dalam hadis qudsi ya, disampaikan oleh Rasul SAW, hadisnya sahih, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang melukai, menyakiti kekasihku, maka aku umumkan berperang dengannya. Mau Rusia, mau Cina, mau Jepang, mau siapa, nggak ada nang waninya dengan Allah. Bujur-bujur, ada yang mengalahkan kehebatan Allah, ada? Ada. Kalau sudah Allah yang memerangi, bom kada kau melutup, kada kawah. Bujur-bujur, ini ujar Allah, aku umumkan berperang dengannya. Berarti orang tersebut yang melukai, menyakiti wali tadi, baik menyakiti lewat kaul pandirannya atau lewat fi'il perbuatannya, habis ini. Hati-hati dengan para kekasih-kekasih Allah. Karena apa? Mereka itu adalah delegasinya atau duta besarnya Sayyiduna Muhammad, tersambung dengan Rasulullah SAW. Para ulama itu ya, kenapa kita hebat, Masya Allah, wah, luar biasa menyaksikan Abah Guru Sekumpul, luar biasa. Dan semua para aulia Allah itu luar biasa. Mereka kalau sudah yakum maqamal wali, sama sebenarnya. Ya, kalau sudah yakum maqamal wali, semuanya mempunyai keistimewaan, karena itu merupakan cerminan daripada kehebatan Sayyiduna Muhammad. Tidak ada seorang wali manapun yang melebihi Rasulullah. Demi Allah, demi Rasul, itu maknanya cerminan daripada Sayyiduna Muhammad. Jadi kalau orang memuji wali itu sama hanya memuji Sayyiduna Muhammad. Seperti mana hebatnya Rasulullah SAW, qad ghafarallah ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dibersihkan, disterilkan daripada dosa. Jangankan bergunung-gunung, setetes saja tidak ada nempel dosa pada pribadi Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nang harap itu adalah Allah Subhanahu wa taala bercermin pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam habis-habisan, berarti kita telah memuji Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ata'ar Rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul Nabi Muhammad, berarti kita sudah dinyatakan, sudah dikulturkan, sudah dikultumkan, sudah dinyatakan, sudah dipublikasikan, sudah diproklamirkan telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan siapa orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka akan dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Masya Allah, luar biasa. Itu jadi level-levelnya, klasifikasinya seperti itu ya, luar biasa. Ini Abah Guru Sekumpul luar biasa, dan wali-wali yang lainnya juga luar biasa ya. Mereka luar biasa, yang muncul pada pribadi mereka itu pada hakikatnya tajallinya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana saya sampaikan, kehebatannya Sayyiduna Muhammad itu melambangkan kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Allah tercermin pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apabila katuju lawan Nabi, harus katuju dengan para wali, harus katuju dengan para ulama. Dusta orang yang menyatakan katuju lawan wali, amunnya memusuhi para wali, memusuhi para ulama.
dusta, artinya pernyataannya ketujuh lawan Nabi, akan tetapi memusuhi para ulama, memusuhi para wali. Man idda'a hubbun nabi wa lam yuhibbil ulama fahuwa kadzdzab, kata Imam Ghazali. Siapa yang mengaku-ngaku ketujuh lawan Nabi tapi memusuhi para ulama, memusuhi para wali, dustai kamu. Dustai kamu. Cuman bepadah mah. Ya, tapi kada ketujuh lawan Nabi. Jadi cerminannya orang itu ketujuh lawan Nabi harus cinta kepada ulama. Ya, apalagi sekelas kita ini. Sekelas kita ini kada tahu di Nabi, kada tahu di akhlak Nabi, kada tahu di kepribadian Nabi, kada tahu di ilmunya Nabi, kada tahu di kehidupannya Nabi, kalau kada ada para ulama. Ulama itulah yang menjelaskan tentang kehebatan Nabi, kemuliaan Nabi, keagungan Nabi, kedermawanan Nabi, dan lain sebagainya. Dari mana? Dari ulama. Tuh, tersambunglah cinta kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka itu sebagai apa? Pengayom umat Nabi Muhammad. Ya, fahum khulafaur rusul fi umamihim. Mereka itu pengayom umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, penerus Rasulullah SAW untuk menyelamatkan umatnya itu lewat tangan-tangan para ulama, orang-orang yang berisi ilmu. Makanya cintai nih. Ya, bajunya ada nang hijau, ada putih, kuning, kelabu, gak ada apa-apa. Ilmunya sama. Mereka punya sanad keilmuan, silsilah zahabiyah sampai kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus dicintai seberat-beratnya orang yang berilmu ini, dihormati, apalagi hendak menghadapi bulan Ramadan ini. Ya, di antara adab kita ya untuk menghadapi bulan Ramadan, berkunjung dengan para ulama. Ya, berkunjung dengan para aulia ya, yang sudah meninggal, terlebih yang masih ada. Ulama-ulama, para tuan guru kita, kunjungi mereka itu, datangi mereka itu. Ya, kalau bisa datang jangan tangan kosong. Jangan tangan kosong. Bawa ya limau 10 kilo barang. Kada usah banyak-banyak. Ya, anggur 5 kilo. Ya, kada usah banyak-banyak, duit 5 juta cukup. Ya, kada usah banyak-banyak. Ya, iwak ya, 15 kilo cukup. Ya, kalau beliau jangan datang kepada beliau ini bawa iwak, jangan. Pian bawa iwak tari karena diberi iwak emas, iwak nila. Ya, jangan. Kalau datang ke beliau bawa binian. Allah, iwak banyak, duit banyak, apalagi gurunya ulunnya hendak bawa apa ke pian ini? Hendak bawa duit, supan kalau bawa di sejuta, pian duitnya beratus juta. Hendak bawa iwak salunduk, pian berisi iwak nila, iwak emas, gonol-gonol lawak. Hendak bawa makanan di wadah pian terbanyak makan daripada di wadah kok. Jadi yang paling tepat itu bawa binian nang bungas. Nah, dia segan pian guru. Ini sebagai bentuk kecintaan ulun dengan pian. Terserah pian hendak mengambil apa kada. Kalau kada, julung ke Habib Muhammad aja. Allahu Akbar. Cintai guru-guru kita, selesai. Selamat pian sudah, kada usah neko-neko hidup. Bujur apa bujur? Jadi ketika, kenapa saya harus tekankan cinta ulama, cinta ulama, cinta ulama? Kalau orang sudah cinta ulama, pasti cinta Nabi Muhammad. Karena tidak ada ulama yang bujur-bujur ya. Tidak ada ulama yang bujur-bujur itu tidak mengajarkan cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau ada ulama tidak membawa syariat Nabi Muhammad, tidak mengajarkan cinta kepada Nabi Muhammad, itu bukan ulama. Bujur-bujur. Bukan ulama nang bujur, ulama waluh itu ngarannya. Kalau ulama nang bujur-bujur itu pasti mengajak umatnya supaya cinta kepada Nabi Muhammad. Karena ilmu yang tertuang lewat muntungnya itu dari sumber hatinya itu adalah ilmu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita bawa untung benar ya malam hari ini, dan mudah-mudahan seterusnya kita kawal terkumpul lawan para ulama ya, lawan para habaib. Ini satu kenikmatan, melebihi daripada kenikmatan kita mendapatkan iwak bertonton ya dari Sungai Mahakam. Bujur apa bujur? Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan seperti mana biasa istiqomah mengunjungi majlis-majlis Rasulullah seperti ini
ya diliburkan sementara karena akan menghadapi bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Ya, di situ berarti bukan kita istirahat beribadah kada, tapi menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Ramaikan terus majlis-majlis kita dengan baca Al-Quran, dengan sholat sunnah tarawih. Jangan cari-cari yang sedikit rokaatnya. Ya, kalau duit aja mencari yang banyak, makanan yang banyak, bujur. Nah, ini sembahyang tarawih juga cari rokaatnya yang banyak. Ini dicari-cari yang paling sedikit. Di mana leh yang 8, di mana yang 8. Kalau ada 6, di mana yang 6 jar. Kada usah sembahyang sama sekali. Ya, alang-alang. 20 rakaat. Kalau bisa 100 rakaat. Kok bisa 100 rakaat? Ya, bikin di sini 100 rakaat. Nanti di sini di musola sini 20 rakaat imbah bada isya. Jam 10 di masjidnya Guru Subhan. Disambung lagi karena dari jam 10 sampai jam 11. Jam 11 di masjidnya beliau. Oh ya, 20 rakaat lagi. 2 kali 3 berapa? 60. Karena berikutnya lagi di Guru Udin. Ya, di Guru Udin 20 lagi jam 12 sampai jam 1. Berapa tuh? 80 rakaat. 4 lagi tuh. Karena dari himbah pada wadah Guru Udin di mana lagi tuh? 20 rakaat lagi. 100 rakaat. Kalau bisa begitu. Oh ya, Al-Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian Al-Imam Faqihil Muqaddam, Al-Imam Abdul Qadir Jailani, dan banyak Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Bulan Ramadan kah? Bukan di bulan Ramadan, tidak kurang sholat sunnahnya 1000 rakaat tiap malam. 1000 rakaat tiap malam. Masa kita ini 20 itu gen laju banar. Jam 9 sudah ini apa, sudah berniat dan sudah niat puasa dan nawaitu shauma qadin. Ini jam 9 sudah bubaran, ini sudah masih mencari yang 8 rakaat. Jangan 20. Ramaikan masjid-masjid kita. Ramaikan dengan speaker-speaker di mana-mana. Bila bisa tambahi lagi speakernya. Jangan malah dikurangi volumenya, ditambahi speakernya. Ya, biar ramai, biar iwak-iwak 4 sembahyangan. Bujur apa bujur? Ya, biar ramai dah sudah. Ramaikan kampung kita dengan bersolawat, dengan baca Al-Quran, dengan tarawih di sana sini. Makmur hidup kita, insya Allah. Sekali lagi, yang mengajak kita untuk bisa melakukan seperti itu siapa kalau bukan ulama? Bujur. Makanya cintailah ulama sebagai lambang cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan cintailah Nabi Muhammad sebagai cerminan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di dunia bahagia, di akhirat berkumpul dengan orang yang bahagia. Ya, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Saya yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun, bagi kita seberataan. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.